di online dimanapun berada. Saya percaya ya Tuhan ada senantiasa bersama kita semua. Doa saya senantiasa kita hidup dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, bahkan dalam kasih karunia Tuhan. Terlebih lagi hidup yang dipakai oleh Tuhan itu hidup yang indah, hidup yang terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, semua yang ada di YouTube atau dimanapun, biarlah kita lebih dulu menyembah Tuhan, tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, mari kita datang pada Tuhan.
saja yang layak. Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan. Katakan dipenuhi dengan pujian. Dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan. Kami berikan padamu. Ya Tuhan, korban pujian kami. Korban pujian. Sekali lagi nyatakan dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. Tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan. Dipenuhi Bait-Mu yang kudus dipenuhi dengan kemuliaan. kami berikan padamu Tuhan. korban pujian. Korban pujian. Katakan kau saja. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja, kau saja. Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak. Kau saja yang layak. Kau layak. Kau layak terima glory. Oh Yesus kau Tuhan. Yesus kau Ya Tuhan, kau saja, kau saja, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja, Kau saja yang suci. Kau saja yang Yesus, 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 Yesus. Kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan. Kau layak, kau layak. Kau layak terima glory. Hanya kau. Hanya kau Tuhan. Kau layak, kau layak, kau layak terima glory. Hanya kau Kau layak. Engkau saja yang layak, Engkau saja yang suci. Dipenuhi dengan pujian, dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan keagungan. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau. Tanganku terangkat demi namamu, hatiku melimpah dengan syukur, mulut
Engkau yang kami hargai, Engkau yang kami hormati lebih dari segalanya. Oh, Ramasyan, Harabahara, Labakara, Lamayaso, Hinderererere, Ramayana, Ramayaso. We love you, we love you, we love you. We love you, we love you, we love you. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan, ini doa kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan iman nyatakan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, kami mau tetap cinta Engkau tetap selamanya. cinta Yesus Amin, amin. selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, nyatakan Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami sekaligus pagi ini, Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, we love you. ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, Bagi yang kami tetap Engkau untuk tetap selama-lamanya. cinta Ya, sekali lagi mari saudara nyatakan, ku mau cinta Engkau. mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat suaramu lebih lagi, nyatakan Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu,
Urala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la Sembah Tuhan saudara, sembah Tuhan saudara. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Agungkan Tuhan di atas segala-galanya. Kami mau cinta Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau selama-lamanya Tuhan. Karena kasih-Mu tidak terbatas, kasih-Mu kekal Tuhan, kasih-Mu selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu adalah kasih tanpa syarat Tuhan. Oh Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau mengasihi kami sedemikian Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan Tuhan. Biar penuhi tempat ini, tempat yang dipakai dengan hadirat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru, setiap hari diperbarui. Oh, dengan kekuatan yang baru, dengan pengurapan yang baru, dengan karya yang baru Tuhan. Setiap hari Tuhan menjadi kesaksian bagi Engkau Tuhan. Setiap hari Tuhan menyukakan hati-Mu Tuhan. Setiap hari Tuhan mengagungkan Engkau di atas segalanya. Setiap hari Tuhan berguna bagi kerajaan. Setiap hari Tuhan makin dekat dan makin dekat dengan Engkau. Karena Engkau segalanya bagi kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang berarti, kehidupan yang berguna Tuhan, hidup yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan, urapi jamah setiap kami. Kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu Tuhan, dan berbicara melalui hamba-Mu, sehingga sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu. Kami butuh Tuhan firman-Mu, pencerahan dari Tuhan, pewahyuan-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami terus diterangi oleh firman-Mu. Dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Sekali lagi firman-Mu dalam karya-Mu Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan jamahlah setiap kami. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, senang kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan saudara, sehingga mendapat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya rindu ya mengingatkan beberapa hal. Jangan lupa setiap Jumat ada Miracle Night saudara. Ya, saya percaya itu akan terus membawa kita mengalami kasih karunia ya, sehingga setiap Jumat dibangkitkan lagi saudara. Lalu juga setiap minggu pertama akan ada KKR saudara, selama 3 hari. Besok ya minggu depan itu minggu pertama karena ada KKR ya, Pak Jo ikut juga datang saudara, Bunita ikut juga datang saudara, juga Yosi Susan ya waktu KKR 10 hari ya datang juga ikut datang. Saya, Pak Samuel Dudi dan semua staf gembala global ya akan datang bersama. Kita senantiasa bangkitkan api Roh Kudus saudara ya, bukan hanya 10 hari sekarang untuk menjaga api itu terus menyala, karena di Bait Allah api harus menyala. Jadi bukan waktu 10 hari saja tapi senantiasa. Maka setiap Jumat itu sungguh-sungguh diadakan ya. Jumat besok ya semua staf gembala, saya, Pak Samuel Dudi ya, Bu Febe ya, Pak Agung dan lain, kita akan melayan bersama-sama. Jadi saudara bisa datang berjuang
Kalau enggak ikuti online, saya percaya kita akan diberkati. Ya, apalagi minggu depan tuh semua yang lain lagi juga datang. Lalu ada pengumuman yang lain lagi. Jangan lupa ada Holy Land Tour Oktober. Saudara yang rindu segera daftar, karena sekarang itu untuk tiket ya sulit, dan untuk visanya juga. Ya jatahnya kita cuma punya ini saat ini 30 orang saja. Ya kemarin banyak yang tanya karena ya supaya nggak ketinggalan. Lalu kemarin dia tanya juga, saya Agustus mau ke Nigeria. Ada beberapa tanya apa boleh yang lain ikut? Boleh, saudara. Ya, tapi ini bukan grup, tiketnya bukan secara tur. Pada siapa yang ikut pada hari juga akan dilihatkan harga tiketnya, beli sesuai dengan saat daftar. Kalau di sananya semua gratis, sudah free karena dibiayai gereja di sana. Tapi perlu bayar tiketnya masing-masing. Yaitu beberapa pengumuman. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, ya beberapa hari saya sampaikan firman seri dengan tema hidup yang selalu diingat, selalu dikenang, saudara. Ya, jadi ada kehidupan yang setelah meninggal dunia ya mati, dilupakan semua orang. Nggak ada kisahnya, nggak ada ceritanya, saudara. Ya, manusia begitu banyak, saudara. Saat ini kalau nggak salah berapa miliar, pokok banyak sekali. Tapi sekian banyak orang yang dikenang kita, yang bisa kita ingat cuma sedikit, saudara. Ya, kita rindu punya hidup yang berarti, hidup yang berguna, saudara. Hidup yang sungguh-sungguh ya memuliakan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh jadi berkat bagi anak cucu keturunan, jadi berkat bagi sesama. Ya, hidup yang luar biasa. Ya, dikenang, tapi dikenang dengan hal-hal yang baik. Diingat karena hal-hal yang baik yang kita lakukan, bukan hal yang tidak baik. Nah, waktu Selasa di pemuritan, kalau saya yang sore melayani bisa dengarkan, Tuhan beri firman tentang 12 murid, saudara. Ya, mereka sempat hidup, padahal mereka hanya mayoritas nelayan-nelayan. Ada yang pemungut cukai, tapi sekali lagi mereka ditulis sampai namanya ditulis jelas di Alkitab sampai sekarang terus dikenang, saudara. Iya, ya. Tapi ada dikenang baik 11 murid itu, saudara. Juga Paulus, satu dikenang tapi tidak baik, yaitu Yudas, saudara. Nah, mengapa mereka bisa dikenang, saudara? Bahkan dikenang baik atau tidak baik. Yang pertama, waktu Tuhan Yesus mau mulai pelayanannya, waktu itu dibutuhkan orang-orang untuk melayani. Waktu mereka dipanggil, saudara, mereka menanggapi langsung. Kalau mereka waktu diajak oleh Tuhan untuk melayani, mereka tidak menanggapi selamanya. Waktu mereka meninggal, ya hilang, sudah tidak ada apa-apa. Ya, lalu waktu mereka dipanggil melakukan yang baik, saudara, yang benar, saudara, maka 11 itu endingnya dikenang hal yang baik. Tapi satu, Yudas sebetulnya sudah menanggapi, tapi perbuatannya tidak baik, saudara. Dan akhirnya dikenang tapi tidak baik, saudara. Lalu kemarin hari Rabu ya Tuhan berikan firman, perempuan yang mengurapi ya Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya, saudara. Waktu Yesus ada di Betani ya dijamu oleh Simon orang kusta, dia datang, dia membawa minyak narwastu yang sangat mahal sekali. Lalu dipecahkan, ya tutupnya dituangkan pada Tuhan Yesus, saudara. Lalu saat itu ada ya seorang juga Yudas lagi, saudara, marah, minyak, narwastu yang sangat mahal seperti itu. Dituangkan begitu saja, itu kan pemborosan besar. Ya kan itu mungkin hanya cari sensasi supaya dilihat orang banyak. Ya lebih baik kan dijual.
ya uangnya diberikan pada fakir miskin. Saudara, lalu dia memarahin wanita ini, saudara. Dan ternyata Yesus bela wanita ini. Dia sudah melakukan yang baik. Dia ini sedang mempersiapkan penguburanku. Karena sebentar lagi saat itu Tuhan sudah akan memberikan dirinya untuk ditangkap, diadili, dia dijatuhi hukuman mati, lalu dihukum sampai mati. Maria ini, Tuhan Yesus berkata, sudah lakukan yang baik, sangat baik untuk Tuhan. Ya, dan dia tahu waktunya ini dibutuhkan untuk mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Dibela, bahkan Tuhan berkata apa yang dilakukan dimanapun berada, Injil ini diberitakan, apa yang dilakukan wanita ini akan diceritakan, akan dikenang, akan dijadikan contoh bagaimana menghormati Tuhan. Sedangkan Yudas mencela, saudara, dia nggak tahu bagaimana memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang agung, maha agung. Ya, bandingkannya dengan orang-orang kalau memberi sedekah pada orang. Jadi memberi Tuhan dengan memberi sedekah pada orang dibandingkan, saudara. Ya, dia nggak tahu bagaimana menghormati ya Tuhan, mengasihi dengan segenap hati, segenap ya pikiran, segenap akal budi ya yang terbaik untuk Tuhan. Juga malah ditulis Yudas ini ngomong gitu bukan tujuannya baik, karena dia pegang kas pelayanan saat itu, dia mencuri terus. Kalau dijual ya uangnya kumpulkan pasti titipkan Yudas. Nah, tujuannya tidak baik. Hari ini saudara, Tuhan berikan firman tentang Yusuf dari Arimatia, saudara. Ya, saya akan bacakan Matius 27 ayat 57 sampai 60. Matius 27 ayat 57 mulai. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, ya, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Jadi ceritanya nyambung terus. Kalau perempuan tadi, ya sebelum Tuhan Yesus menyerahkan, ini terjadi setelah Tuhan menyerahkan dan sudah ya memberikan dirinya, ya terima hukuman sampai mati, saudara. Maka malam-malam ada seorang kaya, saudara tangkap dulu. Orang kaya itu hartanya banyak atau sedikit, saudara? Ya banyak, ditulis orang kaya lah, saudara, bernama ya Yusuf. Sebetulnya setiap orang kaya ini bicara banyak. Kaya uang bisa, kaya ini bisa bicara kaya waktu, punya waktu banyak bisa. Kaya ini bisa bicara kaya pengetahuan, kepandaian bisa. Kaya ini bisa bicara kaya kedudukan, saudara. Ya, kaya apapun lah, saudara, kesehatan. Lah, itu juga jadi murid Yesus. Jadi bisa beri teladan kita semuanya, saudara. Ya. Lalu 58, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan padanya. Jadi karena ia orang kaya, ya ada koneksi dengan Pilatus, pejabat tinggi. Biasanya orang-orang yang kaya raya itu biasanya punya hubungan juga, ya dekat dengan para pejabat tinggi, saudara. Jadi saudara, dia gunakan kekayaannya, kedudukannya untuk melakukan sesuatu bagi Yesus. Saat Yesus ya menyerahkan diri, mati di atas kayu salib, saudara dengar semua lari, semua meninggalkan dia. Bahkan orang-orang lain semua menghujat Tuhan, menganggap Tuhan Yesus itu tidak baik, saudara. Tapi dia Yusuf Arimatia ini luar biasa. Dia gunakan ya kesempatan itu, ya kekayaannya, kedudukannya, meminta mayat Yesus. Untuk apa? Dikuburkan. Karena sudah mati kan harus dikubur. Ya, sangat tidak baik kalau Yesus mati, tetap saja ya
tetap di kayu salib atau tergeletak gitu saja. Dia gunakan sekali lagi saudara pengaruhnya. Karena dia orang kaya, dia punya kedudukan, bisa hubungi, gunakan relasinya, ya hubungannya saudara yang Tuhan berikan, kekayaannya, kedudukannya untuk minta mayat Yesus. Saya ingin katakan pada saudara sama kita semua punya talenta apapun yang bisa dipakai untuk saudara ya melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apalagi saat waktunya sedang dibutuhkan. Saudara, kalau Yusuf Arimatia orang kaya, mungkin saudara berkaya, kaya kok muda, saudara, untuk lakukan satu untuk Yesus. Tapi keliru, justru seringkali orang kaya yang lupa untuk Tuhan karena kekayaannya. Kadang-kadang malah buat ya jauh dari Tuhan kalau tidak hati-hati. Makin kaya, makin sibuk, makin terpengaruh oleh harta dunia, makin jauh dari Tuhan. Saya akan berkata pada saudara yang kaya, jangan sampai berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kekayaan dari Tuhan itu membuat saudara jauh. Justru artinya makin kaya, makin mendekat pada Tuhan. Makin kaya, makin cinta Tuhan. Makin kaya, makin gunakan kekayaanmu untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu kemarin saudara. Ya, tapi saudara juga sama. Kaya ini bukan hanya kaya harta, uang saja. Kaya ini tadi saya katakan bisa kaya ya waktu, kaya kesempatan saudara. Ya, kaya iman itu termasuk saudara. Apapun semua bisa. Perempuan beri persembahan 2 peser saja. Ya kan dia itu saja bisa dipakai Tuhan. Jadi kesaksian, jadi contoh bagi murid-muridnya, bagi banyak orang. Bahkan dicatat di Alkitab. Yang penting saudara, gunakan hidup kita. Kekayaan kita, ya kesehatan, talenta, kepandian apapun bisa dipakai untuk membalas cinta kasihnya Tuhan. Ya, saya percaya itu satu yang luar biasa, saudara. Seperti Yusuf dari Arimatia. Saya percaya satu banyak orang kaya yang lain, tapi beda dengan Yusuf Arimatia, saudara. Lalu saudara, di ayat 39, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, ya mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih. Saudara, dia gunakan kesempatannya untuk minta mayat Yesus dari Pilatus. Ya Tuhan berkati dia, apa kerinduannya terkabul, mayatnya diberikan pada Yusuf, saudara, dari Arimatia ini. Dia mengambil lalu apa? Mengapani ya dengan kain linen, saudara, tangkap dulu ya. Itu kain yang mahal, bukan kain murahan, ya saudara, yang putih bersih. Jadi kain linen mahal, tapi juga yang pilihan, bahkan yang putih bersih, yang belum pernah dipakai, yang baru. Kalau boleh diringkas jadi mudah saja, dia tahu bagaimana memperlakukan Tuhannya. Dia tahu bagaimana memperlakukan Allah, lakukan ya gurunya itu Yesus. Ya, dia rindu selalu yang terbaik, yang bersih, yang baru, lebih daripada seringkali dirinya sendiri. Saya perhatikan sama seperti kemarin perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Itu dikatakan ya harganya 300 dinar lebih, itu kerja 1 tahun. Jadi penghasilan 1 tahun. Ya kalau dibelikan baru dapat 1 kati minyak itu, saudara. Ya, tapi untuk mengumpulkan itu dia butuh bukan 1 tahun, bertahun-tahun. Karena waktu dia dapat penghasilan pasti dipakai, dibutuhkan untuk hidupnya. Yang ditabung nggak mungkin 100%. Kalau 100% nggak makan. Ya, jadi suatu yang berkah, yang terbaik untuk Tuhan. Karena dia memang yang utama,
yang layak. Maka Tuhan berkata, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kabudimu, ya kekuatanmu, itu hukum utama. Tapi juga jangan lupa kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, itu ayat 59 ya. Biarlah kita cek waktu kita ya mempersembahkan pelayanan, ya persiapkan yang terbaik. Waktu kita mempersembahkan waktu untuk doa, datang pada Tuhan, carilah waktu yang terbaik. Jangan waktu yang sudah nggak kuat lagi baru doa, jangan. Semua yang terbaik, ya hati yang terbaik, saudara. Ayat 60, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, juga sama. Dia gunakan kedudukannya untuk minta mayat Yesus. Itu talenta yang Tuhan berikan. Seperti juga mungkin Esther kedudukannya digunakan. Lalu juga setelah itu ngapani dengan kain linen yang putih bersih. Sengaja ditulis karena ya harus diketahui. Lalu juga sama kubur, bukan kubur yang bekas, kubur yang baru. Kenapa saudara? Karena waktu itu, zaman itu, kuburan di sana beda dengan kita. Ya sekarang orang Indonesia kubur di tanah digali dikubur, betul nggak? Kalau di sana bukan, saudara. Jadi ya gunung batu gitu, ya dikeruk atau apa, pokok jadi gua kecil gitu, saudara. Ya dilubangin. Lalu mayat itu dimasukkan di situ. Seringkali ini untuk keluarga. Kalau orang kaya dia akan beli, saudara. Seperti di Gunung Batu, nggak tahu kalau ya bisa gambarnya bisa dikeluarkan akan lebih bagus ya. Jadi seperti Gunung Batu dibuat ruangan atau gua itu bisa untuk keluarga, saudara. Jadi ada yang di atas dan di samping gitu. Jadi saya percaya Yusuf karena dia kaya, dia sudah membeli. Dia sudah mempersiapkan kuburannya untuk dia, untuk istri, untuk anak, untuk keluarganya. Sudah disiapkan sebelumnya. Jadi kalau meninggal akan dipakai. Tapi sekali lagi saat itu karena ada kebutuhan. Yesus menyerahkan diri untuk kita manusia sampai mati di atas kayu salib. Dan saat itu semua orang sudah hilang ya. Dia ada di situ, dia minta Pilatus, dia dengan kain linen, dengan putih bersih. Lah dibutuhkan kuburan, mau dikubur di mana? Maka dia rela kuburan yang sudah dipersiapkan untuk dia sendiri, untuk keluarganya, dipakai untuk Yesus, mengubur mayat Yesus. Saudara, kalau saudara lakukan itu satu yang luar biasa, ya. Kubur baru yang digalinya dalam bukit batu, betul ya. Bukit batu digali jadikan kuburan. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ya pergilah. Artinya setelah itu ditutup. Biasanya seperti tadi gunung bukit batu, ya digali, lalu dalamnya sudah ditata tempat-tempatnya. Lalu kalau ada yang dikubur, ada tutupnya batu besar gitu saudara. Lah dia meninggalkannya. Dari sini kita bisa belajar. Yusuf Arimatea menjadi murid Yesus. Dia orang kaya menjadi murid Yesus. Dia lakukan sesuatu saudara yang luar biasa sampai itu dikenang. Sampai itu menyentuh hatinya Tuhan. Sehingga apa? Kisah baiknya ditulis di Alkitab. Sampai seperti perempuan saat ini diceritakan. Untuk apa? Mengenang perbuatannya. Untuk apa? Saudara, jadi contoh teladan kehidupannya. Saudara, jadi saya katakan sama seperti ada 12 murid perempuan, demikian juga Yusuf dari Arimatea. Dia lakukan sesuatu yang terbaik sehingga sekali lagi
hidupnya terus diingat, hidupnya terus dikenang. Kenangan yang baik, ingatan yang baik, hidupnya bisa dipakai jadi contoh, hidupnya bisa dipakai jadi teladan, bisa dipakai Tuhan sekalipun sudah meninggal. Saya percaya itu sukacita, itu anugerah besar. Bahkan saya percaya anak cucunya diberkati oleh perbuatannya, saudara. Dan itu anugerah. Ya, sampai sekarang nggak tahu saya, tapi kalau ada di antara mereka yang jadi keturunan Yusuf Arimatia, mereka pasti bersyukur dengan ya Yusuf Arimatia yang sudah lakukan sesuatu bagi Tuhan. Selalu kisahnya ya mengingatkan, mengajak semua keturunannya lakukan yang baik dalam hidup ini. Jangan disia-siakan. Saya percaya itu sesuatu yang indah, saudara. Beda orang kaya. Saya percaya banyak orang kaya yang ikuti Yesus juga. Tapi beda. Dia lakukan sesuatu yang layak diingat, yang layak dikenang, perbuatan-perbuatan baiknya. Tapi kisah tentang pengorbanan Tuhan Yesus, ada banyak orang yang dikenang, ya tapi enggak baiknya mungkin imam besarnya saat itu. Betulnya orang-orang Yahudi satu yang mencerca Tuhan terus ya lakukan ya yang kejam pada Tuhan. Ya imam Kayafas, imam saat itu. Saya percaya itu tidak baik. Nah, pertanyaannya kenapa Yusuf melakukan seperti itu? Satu yang saya petik lagi pelajarannya, Yusuf ya melakukan segala ini karena cintanya pada Yesus. Saya ulangi, Yusuf melakukan semuanya karena apa? Cintanya pada Yesus. Ya, kalau banyak orang dalam kisah Yesus, Tuhan Yesus lakukan mujizat, wah orang ikut semua. Itu biasa, bukan salah. Ya baik, tapi biasa. Yesus lakukan mujizat kok. Ya kagum kok. Malah pada yang butuh mujizat kok. Ya ikut Yesus, ya itu baik. Ya kalau Yesus malah sedang memberkati, sedang diberkati, ikut Yesus, ya baik. Karena diberkati, sudah diberkati masih nggak tahu diri, itu keterlaluan. Tapi itu umum, sudah. Ya kalau Yesus saat itu sedang diangkat jadi raja, saudara. Lalu semua saudara ikut Yesus, itu baik. Tapi bagaimana? Waktu Yesus bukan diangkat jadi raja di dunia, dia malah menyerahkan dirinya, disalib sampai mati. Saudara lihat Yudas. Yudas itu ikut Yesus bukan karena cintanya, tapi karena ingin. Gurunya itu katanya raja. Nanti akan jadi raja. Waktu gurunya menyerahkan diri untuk nanggung dosa, dia enggak ngerti maksudnya Yesus. Dia sudah mengkhianati Tuhan, tinggalkan Tuhan. Pertanyaan saya, waktu itu saudara, Tuhan sedang dalam keadaan terpuruk, bahkan seolah-olah Tuhan sudah habis, sudah mati, sudah enggak bisa apa-apa, sudah enggak bisa mungkin dimintai mujizat, sudah enggak bisa lagi dimintai berkatnya. Saat itu seolah sudah habis. Masihkah tetap cinta Tuhan? Saat saudara doamu belum dijawab, saat saudara seolah-olah Yesus itu tidak mendengarkan doamu, bahkan saat seolah-olah saudara ini sedang mengalami masalah besar, seolah Tuhan biarkan saudara. Saat sedang mengalami keadaan terpuruk dalam hidupmu karena sakit, karena keuangan, karena keluarga, karena difitnah orang, karena hancur habis-habisan. Masihkah ada hati untuk Yesus? Orang yang bertahan sampai akhir seperti Yesus, dia akan melihat kemuliaan. Kita hanya bisa mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan kalau karena kasih, cinta pada Tuhan.
Kita hanya bisa mempersembahkan harta kita, waktu kita, pelayanan kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena cinta. Melayani bukan karena cinta yang murni. Gesekan, kecewa, kuciwa, sakit hati. Betul enggak saudara? Melayani kayak gini, ngapa? Ikut Tuhan kalau bukan karena cinta sungguh-sungguh. Banyak kecewa, enggak diperhatikan. Ini gini, kenapa gini? Karena begitu. Belajar seperti Yusuf dari Arimatea. Dia ikut Tuhan karena cinta. Dia lakukan segala sesuatunya untuk balas cinta kasih Tuhan. Bukan untuk dilihat, enggak ada yang lihat saudara saat itu. Bukan untuk supaya dapat berkat. Sudah enggak ada pikiran, oh aku mau berikan kuburku supaya dapat berkat. Saat itu malah enggak ada. Karena anggapnya Tuhan sudah mati kok. Hanya orang yang cinta, sekalipun sudah tidak ada pengharapan, tetap berbuat baik. Saya percaya itu luar biasa. Bahkan Yusuf memberikan saat sedang dibutuhkan. Yesus masih jaya dalam keadaan lahiriah ya. Lalu dia memberikan Tuhan apa-apa baik. Tapi saat itu ya dikatakan sedang dalam terpuruk dan sedang dibutuhkan kubur. Untuk mengubur mayatnya Yesus. Saya percaya saat Yusuf bisa menjawab kebutuhan, maka pemberian itu lebih berharga. Saya beri contoh saudara. Kalau saudara sedang dalam keadaan sehat, dikasih obat yang manjur ya biasa. Kalau saudara sedang dalam keadaan kelimpahan uang, orang beri uang saudara biasa saja. Saudara keadaan baik, nggak ada masalah, ditolong apa biasa. Tapi kalau saudara sedang terkapar, saudara sedang tidak berdaya, saudara sedang sangat butuh pertolongan. Lalu saudara nggak ada yang nolong. Setelah itu ada satu orang mau mengulurkan tangan menolong saudara. Saya percaya seumur hidupmu nggak akan lupa orang itu. Betul? Karena saat dibutuhkan. Sama. Saat ini akhir zaman saudara. Saatnya dibutuhkan orang untuk dipakai. Yesus berkata, tuan banyak, pekerjaannya sedikit. Dibutuhkan orang mau dipakai Tuhan. Kalau saudara jawab kebutuhan Tuhan, itu sangat beda. Semoga suatu ada waktunya. Ya, ada waktunya belum matang Tuhan. Ada waktunya ladang sudah menguning, sudah matang. Kalau ladang sudah menguning, itu waktunya dibutuhkan penuai. Enggak ada penuai, maka panennya busuk. Maka sia-sia. Tapi kalau ada pemanennya. Saya percaya kalau ada petani besar sedang panen besar. Enggak ada yang menuai, dia akan sedih. Tapi ada orang yang bantu menuai, dia akan berterima kasih sekali. Ini saatnya. Jangan ikut Tuhan hanya minta-minta saja. Jangan ikut Tuhan hanya mencari mendapat saja. Kita sudah menerima, kita harus kasih. Belajar membalas cinta kasih. Jawab kebutuhan Tuhan untuk lakukan. Seperti murid-murid. Saat Yesus sedang mulai pelayan di dunia, sedang membutuhkan orang. Ada 12 itu menjawab kebutuhan Tuhan. Saat ini ada banyak saudara. Ya, Tuhan sedang lakukan banyak. Ya, Tuhan sedang buat banyak setiap gereja lokal. Tuhan berkata akan diberikan gereja permanen karena itu lumbung untuk terima Tuhan. Setiap yang online, yang di gereja, dimanapun saudara menanggapi. Sehingga setiap gereja lokal ada tempat lumbung untuk terima Tuhan jiwa-jiwa. Saudara jawab kebutuhan. Dimanapun, termasuk di Solo kita
sedang diperintahkan bangun pusat kegerakan. Saat saudara nanggapi, saudara lakukan tepat saat dibutuhkan. Punya nilai, punya arti yang jauh lebih besar. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Ya, saya tadi waktu duduk di sini, Tuhan ingatkan, jangan jadi murid Tuhan yang tidak berbuat apa-apa. Apalagi saat dibutuhkan. Jangan jadi anak Tuhan yang hidupnya diberkati banyak, tapi enggak berkarya apa-apa. Mati, enggak ada artinya. Ya, Hakim 10 ayat 3 sampai 5. Ada seorang kaya diberkati luar biasa, tapi enggak ada karyanya. Sayang. Hakim 10 ayat 3 mulai. Sesudah dia bangkitlah Yair. Jadi seorang yang bernama apa saudara? Yair. Katakan saudara. 1, 2, 3. Yair. Supaya kita enggak lupa juga. Tapi hal yang beda. Orang Gilead yang memerintah sebagai apa saudara? Hakim atas orang Israel. Zaman dulu kedudukan paling tinggi itu hakim. Setelah itu kedudukannya bangsa Israel minta raja. Kalau sekarang ya presiden gitu saudara. Kalau sekarang seorang Yair dia jadi hakim atas orang Israel. 22 tahun lamanya. Lama apa sebentar saudara? Presiden di Indonesia itu 45 tahun ya. 5 kali 2 paling banyak loh, paling banyak saudara. Tapi ini 22 tahun dikatakan saudara. Jadi 2 kalinya lebih dari maksimalnya loh ya kita di Indonesia. Ya, jadi artinya dia itu diberkati kedudukan yang paling tinggi. Dia diberi kesempatan berkarya lama 22 tahun. Kesempatan dari Tuhan sebagai hakim. Ayat 4. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. Mempunyai berapa saudara? 30 apa? Anak laki-laki. Artinya kalau saya anaknya bukan 30. Yang laki-laki 30. Sebab kadang-kadang yang tulis 3 laki-laki. 5.000 laki-laki misalnya. Ya, waktu mujizat 5.000. Itu bukan 5.000 orang. Belum termasuk. Ya, wanita belum termasuk anak. Jadi anaknya kira-kira berapa ya saudara? Berapa ya saudara? Berapa Udi? Banyak. Ya pokok banyak. Lalu dilanjutkan yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Jadi setiap anaknya punya Mercy. Kalau sekarang gitu. Mercedes-Benz gitu saudara. Ya. Dan mereka mempunyai 30 kota. Mungkin kalau sekarang orang kaya sekarang dia punya usaha di 30 kota gitu saudara. Punya pabrik di 30 kota gitu saudara. Ya, punya toko di 30 kota. Yang sampai ya sekarang disebut orang Howard Yair di tanah Gilead. Lalu setelah dia mencapai itu matilah Yair dan dikubur di Kamon. Lalu apa saudara? Matilah. Jadi cerita gini. Seorang bernama Yair sudah diberkati Tuhan luar biasa dengan kedudukan paling tinggi. Hakim. Sekarang ya saya raja, sekarang presiden. Dia diberi kesempatan memimpin bangsanya lama sekali 22. Kesempatan berkarya itu besar apa kecil? Sudah pasti besar. Dia bisa berkarya banyak untuk bangsanya. Dia bisa berkarya banyak untuk Tuhannya. Dia bisa berkarya banyak. Dia paling berkuasa, dia paling kaya, dia punya kesempatan luar biasa. Tapi yang dihasilkan hanya anak oke. Anaknya banyak. Istrinya kira-kira banyak apa satu ya saudara? Ya, enggak ditulis. Tapi sudah bisa atau enggak mungkin toh. Istri satu, anak lakinya 30 belum perempuannya. Istri banyak, anak banyak, saudara. Lalu perusahaannya banyak. Setelah itu mati. Ini hakimnya anak Tuhan loh.
ini hakimnya umat Allah loh. Umat Allah itu pasti penuh dengan karya Allah seperti Daud. Seharusnya. Tapi tidak berkarya untuk Tuhan sedikit pun. Dalam hidupnya. Dengan kekayaannya. Dengan kedudukannya. Dengan kesempatan luar biasa yang lama. Gak ada karya untuk Tuhan. Bahkan untuk terus keturunan ya gak ada. Hanya pokok anaknya dikasih mobil mewah, mahal. Ngurusin satu pabrik pasar-pasar. Sudah selesai lalu mati. Berapa banyak saat ini orang pokoknya sudah hidup jadi orang Kristen. Anakku wis iso urip, ya wis. Nggak ada karya dalam hidup. Termasuk orang kaya seperti ini. Pokoknya kaya, sukses, anaknya wis tak kei warisan kabeh, wis tinggal layak nunggu mati, lalu mati. Talenta yang besar, kesempatan yang besar, tidak ada guna. Harusnya tahu hidupku adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lalu apa? Jangan sia-siakan waktu Tuhan beri. Hidup ini. Kita pujikan pujian itu. Kita pujikan pujian itu bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi ya Tuhan, berkat. pakailah hidupku Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan, saudara. Biar lagu ini berkata-kata pada setiap kita. Biarlah firman Tuhan berbicara pada setiap kita. Tanggapilah Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Selama hidup kita bisa lakukan banyak hal. Tuhan memberikan segala sesuatu yang bisa dipakai dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan hidup ini, saudara. Oh, belajar seperti murid-murid Yesus yang menanggapi panggilan Tuhan. Oh, yang terus mereka mau dipakai Tuhan. Sehingga hidupnya hidup yang berarti. Sehingga mereka jadi pengukir sejarah. Sehingga mereka melahirkan gereja mula-mula, saudara. Oh, lakukan yang baik seperti murid-murid, jangan seperti Yudas.
juga seperti perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, yang tahu semua berkat dari Tuhan, yang tahu memberikan Tuhan itu yang terbaik, menghargai Dia sebagai Allah Raja di atas segala raja, tahu memberi pada rajanya. Jangan seperti Yudas, sehingga hanya sungguh-sungguh hidupnya berarti dimanapun Injil diberitakan. Terus yang dilakukan juga jadi kesaksian. Bahkan seperti Yusuf dari Arimatea, sekalipun pada saat Yusuf memberikan kuburnya, dia tidak menyadari ini bakal dikenang selamanya. Dia tidak menyadari kubur yang dia persembahkan akan terus dikenang, akan terus diperingati, akan terus jadi kesaksian, akan terus beritakan Yesus bangkit. Karena kubur yang diberitakan akan terus dikenang oleh anak cucunya. Tapi itu yang dilakukan Yusuf. Gunakan kedudukannya, gunakan kekayaannya, bahkan kubur yang disediakan untuk dirinya, untuk keluarganya, dipersembahkan saat dibutuhkan. Sekalipun dia tidak tahu akhirnya seperti ini, tapi saat itu dia lakukan karena cinta, karena kasih, bukan untuk dapat sesuatu, tapi karena cinta pada Tuhan, karena menjawab kebutuhan Tuhan. Dia mengalami kehidupan yang dikenang, yang diingat. Sampai sekarang terus diingat. Hidup yang berarti. Ajari kami juga, Tuhan, pakai hidup ini, memiliki hidup yang berarti, hidup yang berguna. Karena hidup itu kesempatan untuk mengukir sejarah. Hidup itu kesempatan untuk berkarya bagi kerajaan-Mu. Hidup kesempatan mempersiapkan kami untuk masuk kekekalan. Hidup ini ada kesempatan daripada-Mu. Mau berdoa, Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pewahyuan, firman-Mu menjadi pembukaan ilahi, firman menjadi rema bagi setiap kami. Roh Kudus, Kau yang menyingkapkan firman-Mu, Kau yang membukakan firman-Mu untuk pribadi, Kau yang jadikan rema bagi setiap pribadi, Kau yang berbicara terus, Kau yang mengajar setiap kami, Kau yang menuntun kami setiap langkah dan langkah lagi. Sekali lagi Tuhan, Kau yang menuntun setiap kami sehingga punya kehidupan yang berarti. Setiap doa-doa yang dipanjatkan, Tuhan, yang dikirim lewat online, hamba-Mu doakan, hamba-Mu topang tangan, Tuhan, atas iPad, iPhone, untuk mendoakan permohonan-permohonan yang ada di sini. Juga hamba-Mu doakan semua permohonan yang saat ini dipanjatkan dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan yang mendengar doa, Engkau Tuhan yang menjawab doa. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan Tuhan, sebab pakai hidupnya untuk hal yang berguna, lakukan yang berarti, seperti murid Yesus, seperti Daud, seperti perempuan yang mengurapi dengan minyak narwastu, seperti juga Yusuf Arimatea. Tuhan, yang kekurangan berkati Tuhan, sebab mereka juga Tuhan bisa jadi berkat. Yang Kau janji iman, rindu janji iman, berkati dengan benih Tuhan yang akan ditabur. Tuhan yang tuntun apa yang harus kami lakukan dan apa yang kami berikan, Engkau sendiri yang menuntun, sehingga kami bertindak karena pewahyuan, kami bertindak karena keinginan-Mu, kami bertindak karena petunjuk-Mu Tuhan. Bukan kata orang, tapi kata Tuhan yang kami dengar, kata Tuhan yang kami lakukan, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Apapun yang didoakan, mereka butuh pasangan hidup, mereka butuh keturunan, mereka butuh pekerjaan, mereka butuh perlindungan, mereka butuh jalan keluar. Apapun yang didoakan Tuhan, hamba-Mu ketuk pintu hatimu, Kau yang buka pintu hatimu, Kau yang menjawab setiap doa. Dan kami terima jawaban doa dengan iman. Kami sudah menerimanya, kami sudah menerimanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah menerima, kami
Amin. 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 Ya saudara, demikian firman Tuhan. Biarlah itu ya menjadi petunjuk bagi setiap kita. Ya, jangan lupa Jumat sore Miracle Night, lalu minggu depan 3 hari KKR saudara, untuk sungguh-sungguh ya kebangkitan rohani. Ya, Tuhan berkati. Pondok Daud bisa dilanjutkan.